إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita telah berada di bulan yang ketiga, yakni di tanggal 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan tanggal 23 Agustus 2026 Masehi. Tentunya dengan hadirnya kita di salah satu rumah-rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya, kemudian talabul ilm untuk menunggu azan Isya. Kita duduk sejenak bersabar untuk mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis yang dinukilkan di dalam kitab yang rutin kita bahas di musola kita, musola Nur Rasyid, yaitu pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, hanya kepadanya saja kita memuji dan bersyukur. Kita telah selesai membahas bab yang ke-12, yaitu perintah untuk memperbanyak kebaikan di hari tua. Alhamdulillah, itu terdapat di dalam bab tersebut perintah untuk memperbanyak kebaikan di hari tua, satu ayat dalam surah Fatir ayat 37 dan 5 hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Taib, insyaallah di malam ini kita masuk ke bab yang baru, bab yang ke-13. Fadhal Iqra. Taib, di Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan al-babul tsalisa asyar, bab yang ke-13, babun fi bayani kasrati turuqil khair, bab tentang penjelasan atau keterangan tentang banyaknya jalan kebaikan. Di bab ini insyaallah kita akan mempelajari 4 ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, yakni diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 215, surah Al-Baqarah ayat 197, yang ketiga di dalam surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ke-8, dua ayat yang terakhir dari Al-Zalzalah ya. Kemudian yang keempat surah Al-Jasiyah ayat 15. Kita melihat Imam An-Nawawi ketika menukilkan ayat, beliau mengambil penggalan ayat yang sesuai dengan babnya. Jadi beliau tidak membawakan seluruh ayat, misalnya ada terkadang 2 baris, 3 baris ayat, tetapi beliau hanya menukilkan ayat yang sesuai dengan bab yang sedang dibahas. Tentunya dalam pembahasan kita insyaallah akan membacakan seluruh seluruh ayat-ayat ketika penjelasan nanti insyaallah secara utuh ayat yang sedang kita pelajari. Tentu kita tidak hanya mengambil penggalannya saja sebagaimana dinukilkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, tetapi kita akan bacakan semuanya insyaallah. Kemudian terdapat 25 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bab ini. Di bab babun fi bayani kasrati turuqil khair. Baik. Sebelum kita dengarkan ayatnya, bahwasanya di dalam ibadah itu ada perlunya adanya keragaman dalam menuju kebaikan, agar ibadah itu yang dilakukan oleh seorang hamba langgeng, senantiasa berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap jiwa itu ada rasa bosan, ada rasa jenuh. Tentunya
ketika diamalkan ada perasaan, nanti ada malasnya, ada bosannya, ada jenuhnya. Itu makanya ada banyak jalan menuju kebaikan, maksudnya beragam ibadah. Jadi misalnya ketika kita capek di sholat sunat, kita beralih baca Quran. Ketika capek kita bersedekah. Ketika capek kita mengunjungi orang tua misalnya, atau menjalin silaturahim, dan seterusnya. Nah, jadi beragam, aneka ragam ibadah. Tentunya keberagaman ibadah itu harus sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu ibadah yang sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala itu ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tuntunan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah ibadah yang sesuai dengan kehendak kita, akan tetapi ibadah yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beribadah secara demikian sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi orang yang sangat beruntung, lagi mendapatkan tempat kembali yang menyenangkan di akhirat. Ini balasannya. Kalau sudah sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kembali ke akhirat itu akan mendapatkan tempat yang menyenangkan, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu sekedar muqaddimah di bab yang ke-13. Mari sama-sama kita dengarkan ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi pada bab ini. Fadhal. Dan kebajikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 215. Barakallahu. Di sini ini ayat yang pertama di bab ini. Ini bagian akhir dari penggalan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Adapun utuhnya ayat ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang apa yunfiqun, apa yang akan diinfakkan. Lalu disebutkan di ayat ini, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa bani sabil. Jadi disebutkan, jawablah, harta apa saja yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada kedua orang tua, ibu bapak, kaum kerabat, wal aqrabin, wal yatama, orang-orang yatim, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa banis sabil, dan orang yang sedang safar dalam perjalanan. Nah, ini dia yang diambil pada bab ini, pada bagian akhir dari ayat ini. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Sebagaimana biasa kita ambil keterangannya di Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'anul Azim. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, membawakan pendapat dari mufassir dari generasi ulama-ulama terdahulu, dari generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di sini dinukilkan ungkapan dari Muqattil bin Hayyan. Kata beliau, ayat ini diturunkan berkenaan masalah nafkah tatawwu. Maksudnya nafkah sunat. Jadi tidak wajib. Kenapa? Dijelaskan oleh As-Suddi, Imam As-Suddi, mufassir yang lain, bahwa ayat ini dinasakh oleh zakat. Tetapi pendapatnya ini masih perlu dipertimbangkan, kata Hafiz Ibnu Katsir. Jadi ada yang mengatakan ayat ini dinasakh tentang wajibnya, karena sudah ada zakat yang wajib. Jadi ini hukumnya tatawwu, sunat. Tapi di bagian akhirnya dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir, ini perlu dipertimbangkan lagi. Karena apa? Mengenai orang tua, untuk bagi laki-laki, meskipun dia telah berkeluarga, dijelaskan oleh ulama itu masih wajib menafkahi
kedua orang tuanya. Masih. Jadi meskipun dia sudah menikah, ada keluarga yang dia nafkahi, anak dan istrinya, tetapi jangan lupakan orang tuanya. Kebanyakan yang terjadi ketika seseorang sudah menikah, seorang laki-laki tentunya, adapun wanita tentu dia ikut suaminya, dinafkahi oleh suami, lupa dengan orang tuanya, lupa dengan orang tua dengan alasan biaya. Orang tua itu tidak butuh banyak sebagaimana diberikan kepada keluarga. Yang penting ada. Yang penting ada. Nah, ini dan ketahuilah ikhwani fiddin azakumullah, besarnya infak, besarnya pemberian kita kepada kedua orang tua, sebesar itulah keberkahan pada harta kita. Yakinlah. Belum lagi didoakan oleh orang tua agar disuburkan pendapatannya atau banyak pendapatannya. Ini doa orang tua mustajab, akan menembus langit. Tetapi amat disayangkan ketika seorang laki-laki menikah, dia melupakan kedua orang tuanya. Baik, kita lanjutkan ungkapan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Tentunya kita tidak bawakan semua penafsirannya karena terkadang pembahasannya panjang. Jadi kita ambil poin-poinnya saja. Kemudian makna ayat ini, kata Hafidz Ibnu Katsir, mereka bertanya kepadamu bagaimanakah caranya mereka memberi nafkah. Itu yang dikukuhkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu juga pendapat dari Imam Mujahid. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya yang maknanya, katakanlah harta apa saja yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi dengan kata lain, infakkanlah harta tersebut, belanjakanlah harta tersebut untuk golongan-golongan itu. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adanaka." Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian orang yang lebih bawah nasabnya darimu dan yang lebih bawah lagi darimu. Nah, seperti tadi disebutkan saudara, kemudian apa lagi? Mungkin ada ponaan, ada cucu, ada seterusnya, kepada hal yang demikian. Kemudian Maimun ibn Mahram pernah membacakan ayat ini, lalu ia berkata, inilah jalur-jalur nafkah, memberikan nafkah. Tetapi di dalamnya tidak disebutkan tentang hal yang lain. Ini masalah disinggung di sini, hal-hal yang tidak bermanfaat katanya, seperti gendang, seruling, boneka kayu, kemudian apa lagi, kain hiasan dinding. Ini tidak termasuk dalam hal nafkah tersebut. Kemudian di bagian akhir, sebagaimana Imam Nawawi membawakan penggalan akhir, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Yakni kata Hafidz Ibnu Katsir, kebaikan apapun yang telah kamu lakukan, sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan kelak Allah akan memberikan balasannya kepadamu dengan balasan yang berlimpah, karena sesungguhnya Dia tidak akan berbuat aniaya terhadap seorang barang sedikit pun. Jadi semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru tentang kebaikan. Nanti dalam surah Az-Zalzalah disebutkan tentang ada juga balasan terhadap keburukan. Taib. Istamir. Fadhil. Taib, barakallahu fiik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan di ayat yang sama, di surat yang sama, maksudnya di ayat yang berbeda, ayat 197. Jadi di sini wa ma taf'alu min khair ya'lamu Allah. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya. Adapun
ayatnya secara utuh ini berkenaan tentang bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yang diketahui, maklum, bulan haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Lalu disebutkan di sini bahwasanya barang siapa yang menetapkan niatnya bulan itu di bulan-bulan haji, dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu bulan haji. Jadi ketika orang misalnya di bulan Syawal sampai di Masjidil Haram, niat haji itu sudah bisa. Meskipun nanti manasiknya puncaknya di tanggal 8, 9, 10, 11 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tetapi ketika di bulan Syawal itu sudah bisa meniatkan hajinya, labbaik Allahumma hajjan, atau umratan awalnya dulu. Setelah itu baru di haji bagi yang mengambil haji tamattu' sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Dan rata-rata banyak orang mengambil tata cara manasik tamattu', yang cara tamattu' umroh dulu baru haji. Baik. Di barang siapa yang telah berniat haji di bulan-bulan haji, ada larangannya. Apa saja larangannya? Fala rafat. Tidak boleh berkata rafat. Rafat yaitu perkataan yang berbau hal-hal yang rafat, vulgar, berbau porno, tidak boleh. Kemudian wala fusuq, dan tidak boleh juga berkata fasik yaitu kefasikan. Kemudian wala jidal, dan tidak boleh pula berjidal. Jadi ketika haji berjidalnya, saling debat, tidak boleh. Ketika sedang pakaian ihram, tidak boleh, ini larangannya. Jadi 3 itu tidak boleh berkata rafat, tidak boleh berkata fusuk, tidak boleh berjidal fil hajj, ketika melaksanakan haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Ini dia yang dibawakan oleh Imam Nawawi ayatnya. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang berakal. Di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ulama berbeda pendapat mengenai tentang ayat Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Ini sekedar perbedaan pendapat tentang haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa ibadah haji sesungguhnya yaitu haji yang dilakukan dalam bulan-bulan yang dimaklumi itu. Tadi kita sebutkan dalam bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Maksudnya bukan pelaksanaan manasiknya ya, itu mulai berniatnya sudah boleh berniat di bulan itu, memasang niatnya. Dan ada pula yang mengatakan bahwasanya kesimpulan lainnya melakukan ihram ibadah haji dalam bulan-bulan haji lebih sempurna daripada melakukan ihram haji di luar bulan haji. Ada yang mengatakan orang yang memakai ihram di selain bulan haji itu sah, disebutkan oleh ulama fikih sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa ulama mazhab, diantaranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kemudian Imam Ishaq ibn Rawayh, kemudian An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad. Ini ulama-ulama terdahulu ya, dari generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in setelahnya lagi. Jadi setelah tabi'ut tabi'in, Imam mazhab. Karena mereka berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, hilal, al-hillah. Qul, katakanlah, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Jadi ada sebagian ulama berpendapat itu sepanjang tahun. Karena setiap bulan, adanya bulan tentu ada bulan sabitnya, setiap bulan. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya itu sama dengan umroh sepanjang tahun. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat tidak sah melakukan ihram haji kecuali di bulan-bulannya. Apa bulan haji tadi? Itu dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi di sini apa kata Imam Syafi'i, seandainya seseorang melakukan ihram haji sebelum bulan haji tiba, maka ihramnya tidak sah. Ihramnya tidak sah. Akan tetapi sehubungan dengan umrohnya apakah sah atau tidak, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak sah melakukan ihram haji kecuali di bulan-bulannya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdillah dari generasi sahabat. Dan juga dikatakan juga pendapat ini oleh Atha bin Rabah, kemudian Taus bin Qaisan, kemudian Mujahid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju apa tadi di awalnya? Al-hajju asyhurun ma'lumat. Baik. Ini pembahasan fikih ya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir ini menukilkan sedikit pembahasan fikih dalam masalah ini. Tapi dari siaknya tadi, redaksinya tadi, beliau lebih cenderung dengan pendapat Imam Syafi'i. Lebih cenderung dengan pendapat Imam Syafi'i, wallahu taala a'lam. Baik. Tidak disebutkan nampaknya ya, yang syar'iyah. Berarti ini kebaikan sesuai dengan judulnya, kebaikan. Ada pun ayat selanjutnya yaitu keburukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berarti di sini pembahasan tentang kebaikan karena sesuai dengan judulnya, yaitu keterangan penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Baik. Di sini riwayat yang panjang kita bacakan saja dulu. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan riwayat yang panjang dari Imam Bukhari. Qala al-Bukhari hadatsana Ismail bin Abdullah, hadatsana Malik an Zaid bin Aslam, an Abi Saleh As-Samman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-khailu li thalathah, li rajulin ajr wa li rajulin shitrun wa ala rajulin wizrun fa amma alladhi lahu ajrun farajulun rabataha fi sabilillah fa atala tailaha fi marji aw rawdatin fama asabat fi tiyaliha dzalika fil marji war rawdati kana lahu hasanat walau anha qata'at tiyalaha fastanat syarrafa aw syarafain kanat atharuha wa arwatuha hasanatin lah walau annaha marrat binaharin fasharibat minhu walam yurid ay yusqa bihi kana dhalik hasanatin lahu wa hiya lidzalika ar-rajulu ajrun wa rajulun rabataha taghniya wa ta'affufa wa lam yansa haqqallahi fi riqabiha wala zuhuriha fahiya lahu sitrun wa rajulun rabataha fakhran wa ri'aha wa niwa'a fahiya ala dzalika wizrun. Jadi ini lumayan panjang ya hadisnya. Fas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil humr faqal ma anzalallahu fiha syai'an illa hadhil ayah al-faza'ul jami'ah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi Imam Bukhari menyebutkan sanadnya dari guru beliau telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam, dari Abu Saleh As-Samman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sanadnya bersambung sampai sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini tentang kuda ya. Jadi ada hadisnya bagi yang kuda ya. Kuda itu bagi 3 macam orang laki-laki, yaitu bagi seorang yang menghasilkan pahala, dan bagi orang lain menjadi penutup, dan bagi seorang lainnya menghasilkan dosa. Adapun orang yang mendapatkan pahala, ini tentang kuda ya, ialah seorang lelaki yang menambatkan kudanya di jalan Allah. Lalu kuda itu diikat di padang rumput atau taman, maka apa yang dimakannya sepanjang tali penambatnya di padang rumput atau taman itu akan menjadi pahala kebaikan bagi pemiliknya. Kuda untuk fisabilillah, rumput yang dimakan pemilik rumputnya mendapatkan pahala. Jadi kalau ada ustadz kita ya berkuda, melihara kuda, ada keutamaannya. Baik. Kemudian, dan sekiranya kuda itu memutuskan tali penambatnya lalu berlari sejauh 1 syaraf atau 2 syaraf, maka semua jejaknya dan tai kotorannya yang dikeluarkannya menjadi pahala kebaikan bagi pemiliknya. Bayangkan, kotorannya juga bekas apanya jadi pahala juga lagi. Itu makanya sebagian ada yang memelihara kuda dan berkuda ya. Dan sekiranya kudanya itu melalui sebuah sungai atau mata air, lalu minum darinya, padahal pemiliknya tidak menginginkan kuda itu minum, maka hal itu akan menjadi pahala baginya. Semua minum, makan, kotorannya, bekasnya itu menjadi pahala, dan semuanya itu akan membawa pahala bagi lelaki yang memilikinya. Ini keutamaan memelihara kuda, tapi fisabilillah, di jalan Allah. Kalau sekarang, zaman sekarang ya, itu kuda dikalahkan oleh tank baja. Sudah pakai tank baja orang sekarang. Tetapi meskipun demikian, keutamaan ini tidaklah, seandainya kita niatkan, siapa tahu nanti ada peperangan yang membutuhkan kuda, maka itu akan mendapatkan pahala pemiliknya. Kemudian seorang laki-laki yang menambatkannya dengan niat untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan menjaga kehormatannya agar tidak meminta tumpangan dari orang lain, sedangkan ia tidak melupakan hak Allah yang ada pada leher kudanya dan tidak pula pada punggungnya, maka kudanya itu menjadi penutup baginya untuk mencukupinya maksudnya. Dan seorang lelaki yang menambatkannya karena berbangga diri. Ini dia, bangga dengan kuda putihnya. Astagfirullah. Kuda dari Australia atau dari mana kan? Jadi bangga dia, pamer dan ingin terkenal, maka kudanya itu akan membawa dosa baginya. Lalu Rasulullah SAW ditanya tentang keledai, himar ya. Maka beliau SAW menjawab bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan sesuatu pun mengenainya kecuali hanya ayat yang tegas lagi mencakup ini, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat biji zarah atau biji sawi ya, niscaya dia akan melihat balasannya di akhirat tentunya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau dosa walaupun seberat biji sawi, maka niscaya dia akan melihat balasannya pula di akhirat. Ini tentang perbuatan baik yang terkadang kita meremehkannya. Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan beberapa riwayat, di antaranya riwayat dari Adi bin Hatim secara marfu', ittaqun nar walau bisyikkin tamrah walau bikalimatin thayyibah. Hindarilah neraka meskipun dengan bersedekah hanya separuh biji kurma, dan sekalipun dengan kalimat yang baik. Jadi berkata baik kita dengan orang-orang, perkataan kita baik itu termasuk pahala.
Nanti ada keterangannya di hadis yang dibawakan di sini. Jadi kalimatut thayyibah, kalimat yang baik itu sedekah. Banyak pintu kebaikan. Tetapi untuk malam ini sepertinya tidak cukup nih, mau jam 7:30 ya. Kemudian di riwayat yang lain, hadis yang berbunyi la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tufrigha min dalwika fi ainan mustasqi walau an talqa akhaka wajhuka ilahi munbasit. Jadi jangan sesekali kamu meremehkan sesuatu dari kebaikan, sekalipun dalam bentuk engkau menuangkan sebagian air dari timbamu ke wadah orang yang meminta minum, dan sekalipun dalam rupa engkau sambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, sekarang tidak pakai wadah lagi ya, pakai botol-botol gelas itu. Itu termasuk ini, karena zamannya kalau dulu kan dituangkan orang pakai kirbah-kirbah yang terbuat dari kulit, kendi-kendi itu. Jadi walaupun berjumpa dengan saudara dengan wajah berseri-seri, dengan senyuman, itu adalah kebaikan. Kemudian tentang wanita, kaum muslimah, perhatikan kaum muslimah, ada ya muslimah di belakang. Ini pesan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bagi kaum muslimah. Ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita yang beriman. Wa ya ma'syaran nisa mu'minat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Sesekali seseorang janganlah meremehkan tetangganya sekalipun dengan mengirimkan kikil kambing. Walaupun hanya kikil kambing diberikan kepada tetangga, jangan diremehkan. Nah, ini tetapi kebanyakan kita jangan salah niatnya. Ini daripada tabuang agiahlah tetangga. Ini salah. Ini tidak boleh. Tak boleh ya. Ya, kalau dapat yang mana yang kita suka itu kita berikan. Misalnya kita suka bagian pahanya, kita berikan. Kalau kambing kepalanya kita suka, kepalanya kita makan rame-rame. Dan seterusnya, ini banyak riwayat. Jadi hal-hal yang bisa menyelamatkan orang walaupun hanya seberat biji zarah, itu nanti akan didapatkannya di akhirat kelak. Itu ada Imam Ahmad yang bunyinya dibawakan sanadnya ya. Anna Aisyah akhbarathu. Jadi Ummul Mukminin Aisyah mengabarkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ya Aisyah. Jadi Nabi menyebutkan kepada Ummul Mukminin, ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratiz dzunub fa innalaha minallahi talibah. Wahai Aisyah, jauhilah dosa-dosa yang kecil yang remeh, karena sesungguhnya kelak Allah akan menuntutnya di akhirat ya, akan ditampakkan dan akan dibalas semua. Ayat terakhir, ayat keempat pada bab ini, tafadhol. Jadi ini masih penggalan ayatnya. Adapun ayat lengkapnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan falinafsi." Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka ia akan menimpa dirinya sendiri. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabbmu lah kamu dikembalikan. Semuanya kita akan kembali ke hadapan Rabb kita, dibangkitkan di akhirat kelak. Itu makanya ketika ada mendengar orang meninggal dunia, itu istirja kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dan seluruh agama pernah kita bahas tentang kematian. Apapun agamanya, tidak beragama pun sepakat tentang adanya kematian. Tidak ada yang menyelisihi. Hatta ateis pun tidak mengakui Tuhan, tetap meyakini adanya kematian. Tidak ada satupun manusia di permukaan bumi ini yang mengingkari kematian. Semuanya akan meninggal dunia. Kata Hafiz Ibnu Katsir, yakni
kamu dikembalikan kelak di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu semua amal perbuatanmu dipaparkan di hadapannya, maka dia akan membalas semua amal perbuatanmu, yang baik maupun yang buruknya. Hanya Allah yang mengetahui. Allahu a'lam, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir. Di semua kita nanti akan ditanya. Bahkan di riwayat itu akan dihadapkan dengan Allah sendiri-sendiri, fardan farda. La turjuman, tidak ada penerjemah. Allah menanya semua. Tanggalnya ini di sedetail-detailnya, melakukan ini. Benar ya Rabb, benar ya Rabb, benar ya Rabb, benar ya Rabb. Tidak ada yang bisa mengingkari. Adapun yang mengingkari, tetapi ketika itu mulut sudah terkunci. Yang menjawab adalah saksi-saksi, tangannya, kakinya, bumi yang dia pijak itu menjadi saksi, dinding akan menjadi saksi. Semuanya belum catatan amalannya lagi yang dicatat oleh malaikat. Nah, ini akan apabila ini hadir pada kita, maka tentunya kita banyak beramal soleh dan takut dengan berbuat keburukan. Taib, apa kata Imam Nawawi ayat-ayat? Nah, jadi Imam Nawawi begitulah ulama ya, masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini. Begitu juga hadis-hadis juga banyak, hanya sebagian kecil yang kami paparkan di kitab kami ini. Padahal itu sebagian ustadz ya, itu sudah 10 tahun membahas Riyadhus Shalihin belum tamat. Kita berapa? Udah setahun. Sudah ya, mulai lebih sudah ya. Nah, itu baru kita masuk ke hadis 119. Padahal jumlahnya 2000 lebih, 2100 berapa itu? Ini bisa dilihat di belakangnya berapa jumlahnya? 2000. Enggak sampai 2000. 1905 hadis. 1905 hadis. Nah, sementara kita baru masuk hadis ke 119. Masih panjang perjalanannya. Tapi alhamdulillah di setiap pertemuan kita, seandainya tidak mempelajari ayat-ayat di awal bab, terkadang kita bisa 5 hadis, 7 hadis, terkadang alhamdulillah minimal 3 hadis. Karena masih ada waktu, insya Allah masih ada waktu, sekitar lebih kurang 10 menit lagi ya, maka kita masuk hadis yang pertama atau hadis yang ke 119 pada kitab Riyadhus Shalihin. Adapun di bab ini, bab yang ke-13, hadis yang pertama. Tafadhal. Aku bertanya, wahai Rasulullah, amal manakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Aku bertanya, budak manakah yang paling utama untuk dimerdekakan? Beliau menjawab, yang paling berharga menurut pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Aku bertanya, jika saya tidak melakukannya, maka beliau bersabda, engkau membantu seseorang bekerja atau melakukan pekerjaan untuk orang yang tidak dapat bekerja. Aku katakan, wahai Rasulullah, bagaimana jika saya tidak mampu dari sebagian amal tadi? Beliau menjawab, kamu menahan kejahatan terhadap orang lain, maka sesungguhnya itu adalah sedekah darimu untuk dirimu. Muttafaqun alaih. Keterangannya? Al-Sami dengan qad yang bermakna bekerja, inilah yang populer. Tetapi juga diriwayatkan ad-dha'i dengan not
yakni orang yang tersia-siakan karena melarat, terlalu banyaknya hubungan keluarganya atau semisalnya. Sedangkan akrafah adalah orang yang tidak pandai mengerjakan apa yang akan diperbuat. Barakallahu fiik. Ini mungkin satu hadis yang bisa kita pelajari ya di malam ini. Hadis yang pertama atau hadis ke-119 dari sahabat yang mulia Abu Dzar. Jadi nama Abu Dzar Jundub atau Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, itu namanya. Jadi kelebihan Imam Nawawi, seandainya yang terkenal itu kunyahnya atau lakopnya, maka dia akan sebutkan namanya. Dan seandainya yang terkenal itu namanya, dia akan sebutkan kunyahnya. Nah, misalnya An Abu Musa al-Asy'ari. Siapa nama Abu Musa al-Asy'ari? Disebutkannya. Siapa? Siapa Rahmat? Abu Musa al-Asy'ari. Masmu. Abu Musa al-Asy'ari. Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais dari suku Asy'ar, Yaman. Dari suku Asy'ar. Taib. Jadi begitulah kelebihan Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Jadi kalau seandainya itu namanya, akan disebutkan kunyahnya. Seperti dahulu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha disebutkannya kunyahnya. Siapa kunyah Ummul Mukminin? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Meskipun beliau ditakdirkan tidak memiliki keturunan, tetapi ponakannya anak dari Asma ada namanya Abdullah bin Zubair. Baik. Jadi di sini pelajaran yang bisa kita ambil, karena hadisnya tadi sudah kita sama-sama dengarkan tentang ini banyak ya, tentang amalan yang paling afdol. Di riwayat yang lain disebutkan as-shalatu ala waqtiha, kemudian birrul walidain, kemudian jihad fisabilillah. Di riwayat yang lain ada riwayatnya sama, ada yang terakhir haji mabrur, ada. Jadi Nabi seolah-olah apakah cuman 3 ini amalan yang afdol? Enggak, banyak. Tetapi terkadang ada sahabat menanyakan, tetapi yang tentang iman kepada Allah itu tetap nomor 1. Itu tetap nomor 1. Tapi kalau di riwayat yang lain, as-shalatu ala waqtiha, salat di awal waktu atau di waktunya, jangan di luar waktunya. Taib. Pelajaran yang bisa kita ambil faedahnya, butiran faedahnya, bahwasanya modal paling utama. Ini sering kita ulang-ulang ya, modal yang paling utama bagi seorang hamba adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu modal yang paling utama. Lalu bagaimana kita beriman kepada Allah? Bagaimana? Al-iman 1. Al-iman, ilmu tauhid 1. Bagaimana iman kepada Allah itu bagaimana? Di antaranya. Lupa namanya. Semester 2 ya. Ilmu tauhid 1 atau al-iman 1, ilman 1. Itu dengan mentauhidkan Allah. Jadi beriman kepada Allah itu dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Beribadah hanya kepada Allah, ikhlas hanya kepada Allah tanpa ada sesuatu pun. Itu dia yang iman kepada Allah. Ini pondasinya. Ini modal utamanya. Kemudian berikutnya disebutkan di sini tentang jihad fisabilillah, wal jihadu fisabilillah. Perintah untuk berjihad. Dengan apa? Dengan harta, dengan semuanya, harta benda, dengan jiwa. Itu jiwa dikorbankan. Karena ini adalah puncaknya ya, puncaknya jihad itu. Kenapa balasannya balasannya besar di sisi Allah? Karena kesulitannya juga besar. Itu makanya orang itu tidak dimandikan jenazahnya. Misalnya dia sebagai syahid, tidak dimandikan, langsung dengan darah-darah itu disolatkan dan dikuburkan. Karena itu akan menjadi saksi di hari kiamat, dan dengan itu dia akan dibangkitkan seorang syuhada itu di hari kiamat. Dan itu saksinya di dalam keadaan darah-darah tersebut. Nah, ini keutamaan orang yang mati syahid tentunya, dan tidak ada lagi baginya hisabnya. Hisabnya yaitu kilatan pedang, tombak atau anak panah yang melesat. Itu membuat ketakutan itu. Kemudian yaitu perintah untuk membantu ya terhadap orang yang membutuhkan, meskipun terkadang seseorang itu misalnya kurang dari harta, tidak ada salahnya dia
itu berinfak dengan misalnya 2.000, tidak masalah. Seandainya dia pernah kita bahas di sini, seandainya itu uangnya 10.000, dia berinfak 2.000, itu udah hampir 1/4 dari hartanya. Orang punya uang bermiliar, berinfak 100.000 masih kalah. Dia uangnya 10.000, berinfak 2.000, itu hampir 1/4 dari hartanya. Ini uangnya miliaran, infak 100.000 atau 1 juta, masih kalah. Persentasenya berapa? Nah, ini jangan disepelekan, dan itu akan menjaga wibawa seseorang. Dia tidak nampak miskin dengan dia berinfak, dia tidak nampak miskin, dan menjaga harga dirinya dari hal meminta-minta. Karena orang-orang di zaman Nabi SAW yang kelihatan miskin tidak pernah meminta-minta, tidak pernah menghinakan diri, tidak pernah. Walaupun meskipun dia seolah-olah kelihatan kaya, karena menjaga dirinya dari hal meminta-minta. Kemudian apalagi pelajarannya, yaitu dengan mencegah kejahatan atau keburukan yang dilakukan oleh orang, kita cegah, itu termasuk keimanan, dan itu juga termasuk mencegah orang berbuat buruk, nahi mungkar ya. Kemudian boleh dalam ini pelajarannya boleh bertanya berkali-kali. Sebagaimana Abu Dzar itu bertanya summa ayu, apalagi itu berkali-kali. Kemudian pelajaran lagi yaitu sabar. Kalau kita seorang pengajar, guru atau dosen, sabar. Harus sabar. Kadang di majelis ini orang tanya itu lagi. Ada orang tanya itu lagi. Kadang itu pertanyaannya, harus sabar. Begitu juga masuk di kelas seorang guru, pertanyaan itu harus sabar. Atau kita memberitahu orang tetangga kita yang tidak mengetahui, lalu kita jelaskan, itu aja pertanyaannya. Misalnya yang tetangga ini menanyakan ini, yang tetangga itu jamaah masjid itu sudah menanyakan itu, kita jawab terus. Kesabaran. Kemudian perhatian Islam ya terhadap perbudakan, ya, hanya Islam yang hukumnya yaitu kafarahnya membebaskan budak. Ini bebaskan budak, hanya Islam perhatian. Dan kemudian kita itu beribadah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Taib, alhamdulillah itu yang bisa kita pelajari. 4 ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi di bab yang ke-13 dan 1 hadis dari Jundub bin Junada atau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang hadisnya muttafaqun alaih. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.